Kitab yang kedua karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala adalah kitab Al-Usul Sittah. Al-Usul maknanya prinsip atau landasan atau dasar, pondasi. Nah ini, itu dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna ini tadi. As-sittah apa? Berapa as-sittah? 6. Tadi 4, sekarang apa? 6. Totalnya berapa? 10. Sebenarnya ini bisa dikatakan lanjutan dari Al-Qawaidul Arba. Lanjutan. Sehingga kalau kita sudah bisa faham Qawaidul Arba, kita akan masuk kepada usul sittah lebih gampang. Nih. Karena pengetahuan yang kita ketahui di dalam usul Qawaidul Arba, kita akan pakai di dalam usul apa? Usul sittah. Nih. Makanya kita mempelajari ini kitab memang apa? Sebagai bagian dari penyempurnaan. Kalau Qawaidul Arba itu khusus berkaitan dengan masalah tauhid dan syirik. Khusus kaidah-kaidah di dalam memahami apa? Tauhid dan apa? Dan syirik. Khusus itu. Nah, usulus sittah ini kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar-dasar di dalam memahami agama ini secara keseluruhan. Agama Islam secara apa? Keseluruhan, seutuhnya. Bukan hanya masalah tauhid saja, tetapi juga masalah yang lain. Atau lebih tepat dalam masalah akidah secara umum. Usulus sittah berbicara masalah akidah, bukan hanya masalah tauhid dan syirik, tapi juga masalah yang lainnya yang berkaitan dengan masalah akidah. Sebagian diantaranya juga berkaitan dengan tauhid dan syirik. Nah ini yang perlu kita ketahui. Karena itu kita katakan ini lanjutan. Lanjutan dari apa? Qawaidul Arba. Kita masuk kepada apa yang disampaikan oleh muallif, penulis rahimahullah taala. Qala al-muallifu Syekhul Islam. Penulis ketemu enggak? Syekhul Islam mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini ketemu insyaallah. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil ujab. Di antara yang sangat menakjubkan, wa akbarul ayat, dan tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar, ad-dalati, yang menunjukkan ala qudratil malikil ghallab, kekuasaan sang raja, maharaja, al-ghallab, yang maha kuasa, yang maha mengalahkan. Sittatu usulin, ada 6. Ini yang menakjubkan, ada 6 prinsip. 6 apa? Prinsip atau kaidah. Bayyanahallahu ta'ala, yang Allah jelaskan ke-6 hal ini, bayanan wadihan, penjelasan yang gamblang, lil awam, untuk orang-orang awam, untuk orang umum. Fauqa ma yadhunnu dhannun, di atas apa yang disangka oleh dhannun, orang-orang yang menyangka. Summa ba'da hada, tetapi setelah itu, kemudian setelah itu, ghalita fiha,
banyak yang salah di dalamnya. Katsir, banyak yang salah di dalam hal ini. Min adzkiya'il alam, bahkan yang termasuk adzkiya, para cendekiawan di alam semesta ini. Wa uqala ibani Adam, dan bahkan salah orang-orang yang punya akal sebenarnya dari Bani Adam, illa kecuali aqallal qalil, kecuali yang sangat sedikit. Ini kecuali apa? Sangat sedikit yang faham dengan 6 prinsip ini. Subhanallah. Kita nanti akan melihat setelah membahas 6 prinsip ini, ternyata banyak kaum muslimin yang masih terjerumus ke dalam kesalahan, yang menyelisihi 6 prinsip ini. Padahal 6 hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah ini, apa yang dimaksudkan dengan 6 prinsip ini? 6 prinsip yang disebutkan, al-aslul awal. Prinsip yang pertama adalah ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Adalah mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Ini prinsip yang harus kita ketahui, yaitu ikhlas atau tauhid. Ini prinsip pertama yang sebenarnya adalah sudah dirinci di dalam Qawaidul Arba. Nah ini prinsip yang apa? Yang pertama, yaitu ikhlas. Hanya mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah. Wa bayanu diddihi, dan penjelasan tentang kebalikan atau lawan tauhid. Alladzi huwa syirku billah, yaitu apa? Asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaunu aksaril Qur'an, dan bahwa mayoritas Al-Qur'an, kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an, fi bayani hadzal asal, sebenarnya banyak menjelaskan prinsip ini. Prinsip pertama ini, banyak ayat-ayat Al-Quran, bahkan mayoritas ayat dalam Al-Quran menjelaskan prinsip ini, yaitu ikhlas. Agama ini hanya untuk Allah, tidak boleh dilakukan kesyirikan. Min wujuhin syatta, dengan berbagai macam penjelasan. Penjelasan itu banyak sekali di dalam Al-Quran yang menjelaskan secara gamblang prinsip pertama ini, bahwa agama, doa, ibadah itu hanya untuk Allah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, siapapun dia, malaikat, nabi, dan yang lainnya. Sekalipun nabi. Bikalamin, maka disebutkan di sini, dengan pembahasan kalimat-kalimat yafhamuhu, yang bisa difahami oleh abladul ammah, oleh orang awam sekalipun, yang paling bodoh. Orang awam paling bodoh bisa paham masalah tauhid syirik ini. Allah berfirman dengan sangat gamblang di dalam Al-Quran, penjelasan yang sangat apa? Sangat gamblang. Orang yang paling bodoh, orang awam paling bodoh, orang badui, faham dengan penjelasan Rasulullah. Dengan penjelasan Rasulullah yang demikian gamblang, yang masuk Islam, ini orang-orang badui faham dengan tauhid dan syirik ini. Subhanallah. Jadi yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, mereka faham dengan penjelasan Rasulullah ketika ayat Al-Quran diturunkan. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan berdoa hanya melainkan kepada Allah.
Ini perkataan yang sangat jelas di dalam Al-Quran. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Minta kepada Allah. Apalagi Rasulullah diberi kalimat yang jelas. Ucapan Rasulullah ini paling fasih. Rasulullah SAW orang yang paling fasih. Penjelasannya paling gamblang. Bahkan Rasulullah mengulang ucapannya biasanya 3 kali. Ucapan yang sangat jelas. Tetapi kemudian lamma shara ala aksaril ummah, ketika umat ini terjadi pada umat ini, masara, apa yang telah terjadi, artinya terjadi apa yang terjadi di umat ini, yaitu apa? Mulai tersebar kesyirikan, mulai zaman itu semakin hari semakin buruk, tidak semakin bagus. Dan ini disebutkan Rasulullah SAW tidak akan datang satu zaman melainkan yang setelahnya lebih buruk daripada apa? Sebelumnya. Maka azhara lahumus syaitan. Syaitan menampakkan kepada mereka, kepada umat manusia, al-ikhlasa, seakan-akan yang namanya ikhlas itu adalah seakan-akan, artinya apa? Yang seharusnya ikhlas itu hanya kepada Allah, ditujukan kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ajakan untuk ikhlas ini dianggap fitana khusus solihin, dianggap meremehkan orang soleh. Dianggap apa? Meremehkan orang soleh. Oh, kamu tidak menghormati orang soleh ini. Tidak mengunjungi, berziarah ke kuburnya. Bahkan sampai mereka mengatakan sebenarnya wajib kita itu berziarah ke makam para wali yang telah mendakwahkan agama ini kepada kita, kepada mbah-mbah kita, sampai kita ini bisa Islam gara-gara apa? Para wali. Itu harus mereka itu apa? Dihormati, dikunjungi. Subhanallah. Sehingga seakan-akan ajakan untuk ikhlas tidak beribadah, tidak meminta kepada selain Allah, meskipun orang itu soleh atau meskipun nabi, dianggap ajakan kepada ikhlas, kepada tauhid itu dianggap sebagai apa? Tanakusus salihin. Ini mengurangi haknya orang soleh, tidak menghormati, tidak memuliakan, tidak mengagungkan orang soleh. Subhanallah. Ini setan yang menampakkan demikian. Wa taksir fi hukukihim. Ini tidak menjalankan hak mereka. Ini seakan-akan kalau kita tidak datang ke kuburan mereka, tidak berziarah ke makam para wali, ini kita masih belum sempurna Islam kita. Harus apa? Harus memenuhi hak mereka. Mereka berhak untuk dikunjungi, diziarahi. Subhanallah. Makanya rame kalau sekarang apa? Ini ziarah para apa? Ini lebih rame daripada tempat wisata. Tempat wisata kalau liburan saja dikunjungi. Ini subhanallah. Tapi kalau yang namanya wali ini 24 jam, ini 7 hari dalam sepekan, ini 30 hari dalam 1 bulan, dan seterusnya sepanjang tahun. La haula wala quwwata illa billah. Dan seakan-akan itu sebagai sebuah keutamaan besar. Ini kalau tidak menghargai, tidak menghargai orang-orang soleh. Ini subhanallah, tidak menghormati, tidak menghargai jasa-jasa mereka, para wali. Nah ini prinsip yang yang pertama. Jadi sudah dijelaskan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengikhlaskan agamanya kepada Allah. Mengikhlaskan hanya kepada Allah. Tetapi digambarkan
kesyirikan itu adalah merupakan bagian dari tauhid, bahkan bagian dari agama ini, yaitu datang minta kepada bukan hanya sekedar berziarah. Padahal Rasulullah SAW sudah menyebutkan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak ditambatkan kendaraan, maksudnya tidak boleh safar dengan tujuan ibadah ini kecuali menuju 3 tempat, 3 masjid saja. Yaitu apa? Masjidil Haram, Masjid hada, masjidku ini, dan Masjidil apa? Aqsa, Masjidil Aqsa. 3 masjid ini saja yang kita boleh bersafar tujuannya beribadah atau menganggap itu ada keyakinan atau ada keutamaan tempat tersebut untuk dikunjungi, diziarahi, kecuali 3 tempat, 3 masjid, itu pun masjid. Tetapi yang mengherankan sekarang ini, ketika orang berangkat dari rumah menuju Madinah, tujuannya bukan masjidnya tapi kuburannya. Ini sejak awal dari rumah ini tujuannya apa? Ziarah kuburan, kuburan Nabi SAW, bukan masjidnya. Subhanallah. Bahkan ini apa? Menjadi tujuan utamanya. Subhanallah. Seorang berangkat itu umrah atau haji, bahkan ini yang menjadi apa? Tujuan utama. Nah ini, kalau bisa menyentuh apa? Kuburannya apa? Rasulullah SAW berusaha menyentuh. Sampai saking mereka ini demikian parahnya. Kalau mungkin ada yang umroh ataukah haji, sebagian kaum muslimin dari beberapa negara ini sampai kalau melihat ada tulisan Arab, ya karena di sana kan tulisannya Arab semua ya. Tulisannya Arab semua di tembok-tembok itu. Nah ini, itu ada tulisan sebenarnya pintu nomor sekian atau tulisan-tulisan Arab biasa, artinya keterangan masjid nomor sekian ataukah apa? Ataukah keterangan sesuatu tentang tempat tersebut. Ini pintu rahmat, pintu ini. Itu ketika ada ini tulisan Arab langsung didatangi, diusap-usap. Ini subhanallah. Diusap-usap kemudian dia apa? Disembah-sembah. Subhanallah. Ini kaum muslimin. Kaum muslimin demikian, sampai mereka mengusapkan, bahkan menciumnya dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan kondisi kaum muslimin. Kultus terhadap suatu tempat, bahkan kuburan, mereka ini berbondong-bondong ke kuburannya, berjubel-jubel, berdesakan ini untuk ke kuburan. Subhanallah. Nah ini prinsip yang pertama, sehingga kesyirikan ini demikian parahnya. Ini demikian parahnya. Dan Rasulullah sudah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul aswar. Syirik itu ada 2 macam. Syirik ini apa? Ada 2. Dan kedua-duanya dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kalau syirik yang pertama jelas itu adalah sesuatu yang paling berbahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam doa beliau, Nabi Ibrahim, bayangkan Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku, anak budal asnam, untuk menyembah berhala. Jauhkan dari penyembahan kepada berhala. Masa Nabi Ibrahim berlindung supaya dirinya dijauhkan dari penyembahan berhala? Tidaklah Nabi Ibrahim berdoa demikian karena permasalahan ini permasalahan yang paling berbahaya. Ini paling mengkhawatirkan. Sampai berlindung, jangan sampai menyembah apa? Berhala. Jauhkanlah diriku. Sehingga para sahabat Rasulullah SAW mereka mengkhawatirkan diri mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, kekafiran, kemunafikan. Mereka mengkhawatirkan.
Karena kekhawatiran itu sudah disebutkan atau sudah ada pada para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan Rasulullah SAW. Ini ada seorang tabi'i Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, saya bertemu 30 orang sahabat. Artinya yang sempat ketemu ada 30 orang yang saya ketahui, sahabat Rasulullah. Mereka semuanya khawatir dengan penyakit nifak. Penyakit apa? Kemunafikan, ketidakikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah disebut dengan sahibu sir Rasulullah SAW, pemilik rahasia Rasulullah, karena senantiasa Hudzaifah ini sering mendapatkan berita dari Rasulullah yang tidak diberitakan kepada selainnya, kepada selain Hudzaifah. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi Hudzaifah lebih dikenal sebagai apa? Sebagai pemegang rahasia Rasulullah. Banyak berita, bahkan namanya orang-orang munafik Hudzaifah tahu. Tapi tidak apa? Diberitahukan kepada yang lain. Umar bin Khattab tahu, Hudzaifah ini tahu nama orang-orang munafik. Akhirnya Umar saking takutnya terkena penyakit kemunafikan, itu tanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, ansyadakallah, aku memohon kepadamu atas nama Allah, hal samani laka Rasulullah, apakah Rasulullah menyebut namaku kepadamu? Ma'aman sama minal munafikin, di antara yang disebutkan Rasulullah nama orang-orang munafikin. Kata siapa? Kata Hudzaifah, kata Umar kepada Hudzaifah. Hudzaifah waktu itu berpaling, bolak-balik ditanya, Hudzaifah menghindar. Menghindar. Akhirnya karena Umar yang bertanya, Umar nggak bakalan apa? Berhenti. Pokoknya saya harus dapat jawaban. Karena khawatir dirinya. Khawatir. Hudzaifah akhirnya terpaksa harus menjawab. Karena rahasia sebenarnya. Tapi Hudzaifah hanya mengatakan, tidak, jangan tanya lebih dari itu. Jangan tanya selain itu. Artinya jangan tanya yang lainnya, apakah si fulan orang munafik atau enggak. Ini jangan tanya sudah. Ini khusus untuk dirimu enggak sudah. Subhanallah. Umar, padahal setan saja lari dari apa? Dari Umar. Kalau jalan cari jalan lain, setan. Itu saja Umar tanya. Padahal sudah disebutkan oleh Rasulullah, Umar termasuk ahlul jannah, penghuni surga. Itu pun masih tanya, takut kemunafikan. Kalau kita penghuni surga atau enggak? Subhanallah. Tapi kayak kita itu merasa aman. Wah, kalau saya enggak bakal munafik, enggak bakal kena apa? Penyakit apa? Kemunafikan. Enggak bakal musyrik. Subhanallah. Tidak takut dengan kesyirikan. Enggak ada syirik ini sekarang. Umat Islam kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah enggak musyrik. Sampai ada yang menjamin, pokoknya ikut organisasi ini pokoknya apa? Terjamin masuk apa? Masuk surga. Subhanallah. Ikut saya jamin masuk surga. Nanti saya masukkan, saya catat. La haula wala quwwata. Kok ada? Tidak ada yang bisa menjamin. Ini subhanallah. Waliyadzubillah. Ini bahayanya. Ini bahayanya orang yang sedemikian beraninya. Ini para sahabat, mereka semakin tinggi imannya, justru mereka semakin takut kepada Allah. Semakin takut kemunafikan, takut kesyirikan. Nabi Ibrahim berlindung untuk jauhkanlah diriku, anak-anakku dari penyembahan berhala, anak budal asnam. Ini sementara kita kemudian, saya tidak bakal menyembah berhala. Hati-hati. Ini hati-hati dengan perkataan seperti ini. Karena bahayanya syirik ini, innallaha la yusyriku, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa apa? Syirik. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Dan dosa kesyirikan, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah,
Allah telah mengharamkan surga baginya. Diharamkan surga. Diharamkan surga. Haramallahu ilal jannah wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya ada di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ini syirik secara umum. Syirik yang kecil pun Rasulullah SAW itu juga mengkhawatirkan, yaitu apa? Riya. Karena riya ini juga menafikan ikhlas, menghilangkan pahala amal. Ini menghapus pahala amal. Rasulullah bersabda, innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Terhadap kalian, kata Rasulullah, para sahabat, ini syirik kecil. Mungkin kalau sahabat mungkin syirik besar tidak, tetapi Rasulullah tetap mengkhawatirkan yang namanya syirik. Meskipun disebut syirik yang apa? Kecil. Jangan lihat kecil, tapi lihatlah apa? Syiriknya. Syirik itu menyekutukan Allah, menyekutukan zat yang maha besar. Ini bukan sederhana. Taib. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua. Amarallahu bil istima'i fid din. Allah memerintahkan untuk ijtima', bersatu dalam agama. Wa naha 'anit tafarruqi fihi, dan melarang untuk berpecah belah di dalam agama ini. Fabayyanallahu hadza, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini bayanan syafian, penjelasan yang syafian, tuntas, penjelasan yang tuntas, tafhamuhul awam, yang bisa difahami oleh orang awam. Wa nahana, dan Allah sudah melarang kita annakun, agar kita ini jangan sampai menjadi orang kalladina, yang seperti orang-orang yang tafarraqu, bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih, qablana, sebelum kita, fahalaku, sehingga mereka binasa. Wa dzakara, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan annahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala amaral muslimin, memerintahkan kaum muslimin bil istima'i fid din, untuk bersatu di dalam agama ini. Wa nahahum 'anit tafarruqi fihi, dan melarang mereka untuk bercerai-berai di dalamnya. Jadi prinsip yang kedua adalah bersatu di atas apa? Al-haq, di atas kebenaran, di atas agama ini. Ini. Jadi Allah SWT sudah memerintahkan di dalam ayat yang banyak, yang nanti akan kita sebutkan. Wa yaziduhu wuduhan, dan yang menambah lebih jelas adalah ma waradat bihi sunnah, yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Minal ajabil ujabi fi dzalik, yang sangat menakjubkan dalam hal ini. Artinya bukan hanya Al-Quran yang menjelaskan perintah untuk bersatu di atas agama, tapi juga dalam hadis Rasulullah SAW, dalam sunnah Rasulullah. Summa saral amru, tetapi kemudian masalah ini akhirnya menjadi kebalikannya, yaitu bahwa ila annal iftiraqa fi usuliddin, bahwa perselisihan dalam usuliddin, dalam akidah, prinsip dasar agama ini, wa furu'ihi, dan bahkan dalam furu'ihi, cabang-cabang agama ini, huwal ilmu wal fiqhu fid din, justru itulah ilmu. Khasanah ilmu perbedaan, ikhtilafu ummati rahmah. Ini perbedaan umat ini adalah apa?
rahmat. Harus ditoleransi. Padahal ini sudah beda masalah apa? Akidah. Prinsip akidah. Itu dikatakan ini khasanah ilmu. Ini adalah rahmat Allah, perbedaan. Itu khilaf biasa saja. Perbedaan bukan prinsip. Subhanallah. Padahal ini masalah apa? Akidah. Wal fiqh fid din, seakan ini orang yang faham agama itu sudah akan mentoleransi. Bahkan toleransi bukan hanya yang berbeda pemahaman, bahkan berbeda agama. Kita harus saling toleransi. Harus dewasa dalam menyikapi perbedaan. Ini subhanallah. Seakan-akan ini perbedaan yang wajar, yang biasa saja. Nggak usah ribut, gitu aja kok repot. Gitu aja kok ribut. Ya, ini masalah yang prinsip, masalah akidah. Ini masalah syirik, masalah ini dan sebagainya. Nah, ini dianggap sebagai permasalahan, masalah apa? Masalah yang beda saja tidak apa-apa. Perselisihan seperti itu wajar. Nah ini, sehingga kebalik, yang harusnya perbedaan itu masih dalam satu akidah yang sama, dalam fikih wajar. Berselisih dalam masalah apa? Fikih. Itu yang seharusnya ditoleransi. Bukan perselisihan dalam masalah apa? Akidah yang menyimpang. Sehingga yang ngaku jadi nabi Ahmadiyah misalkan, oh itu perbedaan yang harus kita bersikap dewasa. Ini Ahmadiyah, Syiah, kita harus apa? Dewasa. Oh perbedaan wajar, seperti halnya beda madhab saja dalam fikih. Ini Syiah dan sebagainya. Harus bersatu. Bersatu dengan apa? Bersatu dengan Syiah, bersatu dengan berbagai macam kelompok yang sesat. Ini yang Mu'tazilah, yang Jahmiyah, itu harus bersatu. Yang penting sama-sama apa? Sama-sama Islam. Ini mengaku Islam. Akidahnya berbeda, itu kan beda keyakinan. Tidak apa-apa. Nah ini wasaral ijtima'u fid din, tetapi apa? Justru sebaliknya. Bersatu di atas agama, ajakan untuk bersatu di atas agama, di atas akidah yang sama, yang seharusnya itu adalah satu. Seakan-akan la yaquluhu, tidak diucapkan illa zindiqun au majnun, kecuali orang zindik atau orang gila. Ngajak bersatu itu orang gila. Bersatu di atas akidah yang sama, di atas akidah salaf, di atas akidahnya Rasulullah dan para sahabat, itu gila. Ini. Sekarang orang ngajak bersatu di atas akidah yang sama, itu dianggap apa? Dianggap gila, majnun. Ini. Atau zindik bahkan. Ini. Kalau sekarang yang populer Wahabi, iya kan? Ini subhanallah. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, demikian kenyataan yang terjadi. Subhanallah, kenyataan yang terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Dalam surat apa? Ali Imran ayat 102 dan sampai 103. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan kalian itu muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, kalian semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian itu apa? Bercerai-berai. Wala tafarraqu. Ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Allah Swt id kuntum a'daan, ketika kalian itu dalam keadaan bermusuhan, saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum,
maka Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga kalian itu menjadi saudara dengan nikmat Allah ini. Subhanallah, nikmat Islam. Sehingga Islam inilah yang menyatukan. Yang tadinya suku Aus Khazraj saling berperang satu dengan yang lain, bunuh membunuh. Suku Aus Khazraj perang saudara. Ini terus menerus sepanjang sejarah sebelum datangnya Islam. Tidak ada yang bisa menyatukan Aus dan Khazraj kecuali Islam. Demikian juga bangsa Quraisy. Mereka itu saling membanggakan sesembahannya masing-masing. Tidak ada yang bisa menyatukan mereka bangsa Arab kecuali Islam. Sehingga ketika Rasulullah mengajak mereka ke dalam Islam, bersatu seluruh bangsa Arab menjadi satu pemimpin. Sebelumnya tidak mungkin terjadi. Rasulullah SAW yang dengan membawa ajaran Islam itu menyatukan, bersatu di atas apa? Tali Allah, yaitu Al-Quran atau Islam. Nah ini, sehingga Allah SWT menyatukan. Padahal sebelumnya, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Ini padahal sebelumnya kalian itu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapat petunjuk. Ini. Dan Allah melarang untuk bercerai-berai, memisahkan diri dari agama ini. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian itu menjadi orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian itu menjadi orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka. Mereka berkelompok-kelompok. Kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka itu saling membanggakan masing-masing dengan kelompoknya, golongannya. Ini termasuk cirinya kaum musyrik. Sifatnya kaum musyrikin ketika membanggakan apa? Kelompok. Membanggakan kelompok. Masing-masing dengan organisasinya, dengan partainya, dengan ormasnya. Ini sifatnya apa? Sifat fanatik atau ta'assub kepada golongan. Ini sifatnya kaum musyrikin. Mereka mempunyai golongan masing-masing. Tetapi seorang mukmin, mereka tidak ta'assub kecuali hanya kepada apa? Kepada Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini perintah untuk bersatu, ijtima, ini penting. Prinsip yang kedua, bersatu di atas apa? Di atas Islam, di atas kebenaran, apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini harus bersatu di atasnya. Kalau bersatu di atas organisasi tidak bakal terjadi. Masing-masing organisasi, ini kelompok, perhatikan di sini. Organisasi yang ada di dunia ini masing-masing mengajak untuk bersatu. Tapi bersatu di atas apa? Organisasinya. Bersatu di atas organisasinya. Ngajak kepada organisasinya. Subhanallah. Tidak ada yang ngajak kepada Islam yang dipahami Rasulullah bersama para sahabat. Subhanallah. Ini yang terjadi. Sehingga ajakan ini seakan-akan dianggap ajakan gila, ajakan bersatu di atas apa? Di atas pemahaman yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menyebutkan larangan untuk bercerai-berai. Ini sebagaimana Allah mensifati orang yang membanggakan kelompoknya itu seperti halnya kaum musyrikin, minal musyrikin, yang membanggakan kelompoknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Baik. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan kaum mukminin untuk bersatu. Al muslim akhul muslim. Muslim itu saudara apa? Muslim. Ini. Al mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin itu sesama mukmin seperti satu apa? Bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Saling menyatukan satu dengan yang lain. Nah ini diantara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nih,
Dan banyak sekali hadis-hadis tentang hal ini yang menunjukkan perintah kepada persatuan. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat, mereka berusaha untuk bersatu. Mereka berusaha untuk menyatukan umat ini di atas satu akidah. Bahkan pada saat terjadi fitnah di antara mereka pun, mereka syiarnya adalah persatuan, yang menunjukkan kejadian yang sangat besar pelajarannya bagi kita. Pada saat Muawiyah terdengar berita di zaman khilafah Ali, berita bahwa Muawiyah ini ada permasalahan dengan Ali. Ini fitnah apa? Perang Siffin. Sebelum perang Siffin terjadi, maka terdengar berita tentang kasus ini sampai kepada salah satu penguasa Romawi. Ketika mendengar itu, secara politis ini kesempatan. Ini pikiran politisnya apa? Ini kesempatan. Ini kaum muslimin perlu untuk dia apa? Dipecah. Untuk bisa menyerang, menghancurkan kaum muslimin adalah dengan memecah mereka. Ini adu domba. Maka kirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini kirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Di dalamnya berisi ajakan. Saya dengar bahwa Ali bin Abi Thalib, kamu punya masalah dengan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana? Aku tawarkan kerjasama. Tawarkan apa? Kerjasama untuk bersekutu menyerang Ali. Bersekutu menyerang siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka apa jawab Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah langsung membalas surat itu dan mengatakan, kalau engkau punya pikiran untuk menyerang saudaraku, subhanallah, akhi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau engkau punya pikiran untuk menyerang siapa? Saudaraku Ali bin Abi Thalib, maka saya akan bergabung dengan Ali untuk menghadapi kamu. Untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi kalian. Subhanallah. Saya akan langsung bergabung. Meskipun ada masalah, tapi apa? Kalau kalian yang apa? Punya niatan saja, baru punya niatan untuk menyerang Ali, saya akan langsung bergabung dengan saudaraku Ali untuk menghadapi kalian. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa saya akan menghadang pertama kali. Saya akan menghadapi dulu. Ini sebelum siapa? Sebelum Ali. Ini subhanallah. Ini menunjukkan bahwa mereka meskipun dalam kondisi fitnah, terjadi perselisihan itu ya, tapi mereka tetap berusaha untuk bersatu karena akidah mereka satu. Nah, pada saat Hasan bin Ali kemudian diangkat, setelah wafat, setelah terbunuh Ali bin Abi Thalib, Hasan tidak lama, hanya 6 bulan, ketika melihat kondisinya sedemikian memprihatinkan, kaum Irak ini yang tidak bisa dijadikan pegangan mereka ini sebagai orang-orang dekat. Ini maka Hasan bin Ali lebih memilih, saya seandainya menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah lebih baik daripada saya bersama mereka, orang Irak ini. Ini ahlul Irak. Irak zaman dulu ya sekarang ini mencakup Irak dan Iran. Itu Irak zaman dulu itu luas, termasuk apa? Irak dan Iran ini perang saudara sampai jadi pisah. Ini. Nah, sebenarnya apa? Satu. Nah, kemudian baik. Jadi zaman dulu Irak ini adalah jadi satu, Irak dan Iran sebenarnya satu. Tapi pada masa Husain atau Hasan bin Ali radhiyallahu anhu,
ketika itu melihat ahlul Irak tidak layak untuk dijadikan sebagai teman dekatnya. Karena itu waktu itu kekuasaan Hasan berada di Irak. Saya lebih baik menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Lebih aman daripada saya menjadi apa? Pemimpin mereka, tapi mereka kondisinya kayak seperti ini. Subhanallah. Irak tidak pernah akur dan tidak pernah tenang sejak dikuasai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada pemimpin yang diridhoi oleh mereka. Mereka ahlu tafriq dan tafarruq. Ini suka berpecah belah, bermasalah dengan penguasa, gubernur yang diangkat Umar sejak zaman Umar, karena dikuasai sejak zaman Umar bin Khattab. Tidak ada satupun yang mereka ridhoi. Jadi sunnah pemberontakan, kudeta, demonstrasi itu sunnahnya siapa? Ahlul Irak zaman itu. Sejak zaman Umar bin Khattab, mereka melaporkan kepada Umar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menjadi gubernur mereka. Umar bin Khattab mengganti lagi, diganti, tapi tidak pernah ada yang cocok. Sampai Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kaum Khawarij juga berasal dari mereka, dari kaum apa? Ahlul Irak. Yang memberontak Utsman bin Affan juga dari apa? Dari Irak. Rasulullah SAW menyebutkan ra'sul fitnah min hahuna. Biang fitnah itu dari apa? Dari Irak. Munculnya tanduk syaitan. Dari arah munculnya tanduk syaitan, sumber fitnah di sana. Subhanallah. Nah, itulah yang terjadi, perpecahan dan perselisihan, berbagai kelompok sesat, munculnya mayoritas dari apa? Dari arah Irak. Subhanallah. Ya Mu'tazilah, ya Khawarij, Jahmiyah, ini apalagi Syiah, ini dan yang lainnya. Semuanya kelompok-kelompok sesat ini berasal dari Irak. La haula wala quwwata illa billah. Baik, jadi apa? Ajakan untuk bersatu ini pentingnya. Kita ini bersatu. Kapan khilaf itu dibolehkan atau ditoleransi? Khilaf dalam masalah furu', dalam masalah cabang yang mungkin untuk terjadi perselisihan, dan tidaklah menjadikan perselisihan itu saling bermusuhan. Seperti yang terjadi masih pada zaman Rasulullah SAW sudah terjadi perselisihan, tetapi tidaklah menjadi bahan pertengkaran ataukah permusuhan. Rasulullah pernah suatu ketika bersabda, la yusalliyanna ahadun minkum al-asr illa fi Bani Quraidah. Jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Jangan salat asar kecuali kalian di Bani apa? Quraidah. Maka berjalanlah, Rasulullah berpesan demikian. Pesan Rasulullah, jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ketika sampai di perjalanan, mereka telat. Belum sampai asar atau sudah masuk asar, mereka masih belum nyampe di Bani apa? Quraidah. Sebagian sahabat memahami, sebenarnya maksud Rasulullah SAW, kalian cepat berjalan supaya nanti asar sudah ada di Bani Quraidah. Kalau belum nyampe, ya salat asar kapan saja. Ini pemahaman sebagian sahabat. Memahami sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah sama, satu. Pesannya Rasulullah satu, jangan salat asar seorang di antara kalian kecuali di Bani apa? Quraidah. Nah, pesan itu dipahami maksudnya isyarat agar supaya mempercepat jalan supaya nanti asar sudah ada di sana. Berarti kalau telat, ya salat asar dulu. Ini maksudnya. Sehingga sebagian salat asar. Akhirnya setelah salat asar berangkat meneruskan perjalanan. Sampai di Bani Quraidah sudah malam. Belum sholat apa? Asar sebagian. Akhirnya sebagian mereka sholat asar di Bani Quraidah sesuai dengan perintah Rasulullah, jangan sholat asar kecuali di Bani apa? Quraidah. Maksudnya mereka memahami sholat asarnya itu adalah di Bani apa? Quraidah, meskipun keluar waktu apa? Sholat asar. Ini perselisihan dalam memahami sabda Rasulullah.
Masing-masing dalilnya juga satu, tapi beda dalam apa? Cara memahami. Maka Rasulullah SAW ketika itu dilaporkan kepada beliau tentang kedua atau perselisihan sahabat. Mereka tidak ada yang saling apa? Saling berperang satu dengan yang lain, saling ribut. Mereka memahami khilaf yang ada. Rasulullah mengatakan kepada apa? Kepada keduanya, asabta sunnah. Kamu sudah sesuai dengan apa? Sunnah. Ini. Artinya masing-masing itu apa? Mereka berijtihad. Masing-masing berijtihad. Dan Rasulullah SAW ketika bersabda demikian mungkin bisa dipahami dua-duanya. Itu khilaf yang boleh atau mungkin untuk ditoleransi. Bukan perselisihan dalam masalah apa? Akidah yang seharusnya diingkari. Baik. Ini prinsip yang kedua. Setelah selesai membahas tentang prinsip yang kedua, yaitu prinsip perintah Allah untuk bersatu di atas agama, ijtima' fid din, bersatu di atas agama yang diajarkan Rasulullah SAW, dan larangan untuk bercerai-berai atau memisahkan diri keluar dari ajaran Rasulullah. Maka masuk kepada prinsip yang ketiga, yang juga sebenarnya cabang dari prinsip yang kedua, atau penyempurna prinsip yang kedua, yaitu prinsip persatuan, prinsip bersatu di atas agama. Yang mana prinsip kedua ini tidak akan sempurna dengan prinsip yang ketiga. Ini, yaitu apa? Bahwa inna min tamamil istima' al-aslu tsalis, prinsip yang ketiga bahwa sesungguhnya min tamamil istima', di antara yang menyempurnakan atau kesempurnaan persatuan, yang menyempurnakan persatuan di atas agama ini adalah as-sam'u wa ta'atu, mendengar dan taat, liman ta'ammara alaina, taat kepada yang memerintah kita, atau di sini bahasa kita pemerintah. Ta'ammara alaina, yang memerintah kita, pemerintah. Walau kana abdan habasyian, meskipun pemerintah itu, penguasa itu adalah budak Ethiopia. Rasulullah menyebutkan budak Ethiopia. Ini ternyata kalau ditelusuri dan dicerna lebih jauh dan lebih dalam, maknanya sangat besar. Kenapa Rasulullah memilih budak Ethiopia? Ini nanti akan disebutkan tentang dasar dan juga faedah dari hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang hadis ini, tentang taat kepada penguasa meskipun penguasa itu adalah budak apa? Ethiopia. Fabayyanallahu hadza bayanan sya'i'an. Allah sudah menjelaskan hal ini, bayanan sya'i'an, penjelasan yang sya'i', yang meluas. Artinya banyak sekali dijelaskan dalam hadis Rasulullah dan juga dalam ayat Al-Quran. Kafian, cukup sebenarnya, biwujuhin, dengan berbagai macam bentuk, min anwa'il bayan, bentuk penjelasan, syar'an wa qadran, baik secara syar'i maupun qadran, secara takdir atau qadar.
Tetapi summa sara hadzal asal, prinsip ini, prinsip ketiga ini, yaitu apa? Mendengar dan taat kepada apa? Pemerintah atau penguasa, la yu'rafu, tidak lagi dikenal, inda aktsari man yada'il ilma, di kalangan orang yang mendakwakan dirinya ilmu, orang ulama maksudnya. Ini fa kaifal amalu bihi, apalagi mengamalkannya. Dikenal saja ndak, apalagi apa? Mengamalkan prinsip ini, yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah atau penguasa. Bahkan di zaman ini menunjukkan zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab waktu itu, banyaknya pemberontakan, pembicaraan, kritikan kepada penguasa, kudeta dan yang lain sebagainya, yang notabene pada waktu itu tokohnya para ulama atau yang dikenal sebagai ulama. Subhanallah. Dan dianggap orang yang berani menentang penguasa sebagai pemberani, sebagai orang yang gentle, pahlawan dan sebagainya. Padahal ini prinsip taat kepada pemerintah, ini adalah merupakan pesan khusus Rasulullah atau wasiat Rasulullah SAW. Bahkan di akhir hayat beliau, bukan hanya sekali atau 2 hadis, tetapi hadis tentang hal ini mutawatir. Perintah mendengar dan taat kepada penguasa, meskipun budak Ethiopia. Ini prinsip ketiga ini hadisnya mutawatir. Tetapi seakan-akan menjadi permasalahan atau perkara yang justru dianggap kebalikannya. Orang yang tidak menentang penguasa dianggap apa? Mumayyi', atau orang-orang yang tidak berani, pengecut. Ulama yang apa? Pengecut. Atau ulama pemerintah. Nah, ini ada yang menyebut dengan apa? Ini ulama pemerintah. Kenapa? Karena tidak berani, tidak pernah membicarakan penguasa, tidak menentang atau tidak membicarakan terang-terangan di hadapan umat, tidak menjelaskan kebobrokan penguasa, ini kebijakan atau ketidakbijakan penguasa dan berbagai macam. Bahkan apalagi zaman sekarang ini, apapun kebijakan atau keputusan penguasa pasti akan dapat apa? Kritikan. Bahkan acara termasuk yang paling laris, acara apa? Kritik penguasa. Ya. Ratingnya termasuk paling laris. Bahkan yang tidak biasa nonton televisi, kalau acaranya acara apa? Kritik penguasa, ini menyempatkan untuk apa? Untuk lihat. Termasuk yang ratingnya besar. Subhanallah. Bahkan yang notabene ulama, yang notabene disebut sebagai ulama, menjadi tokoh untuk menentang ataukah untuk tidak taat kepada penguasa. Bahkan menyatakan bukan waliul amr, tidak wajib ditaati. Ini karena bukan khalifah. Bukan apa? Khalifah atau pemerintahnya tidak soleh dan yang lain sebagainya. Subhanallah. Kita ambil faedah dari hadis Rasulullah SAW ini. Hadis, salah satu hadis yang menunjukkan pentingnya kita di dalam memegang prinsip ini. Meskipun penguasa pemerintahnya penguasa yang zalim sekalipun. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang tadi diisyaratkan oleh penulis, hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Irbad bin Sariyah ketika mengatakan wa'adana Rasulullah SAW mau'idatan, Rasulullah mewasiatkan kepada kami, menasihati kami dengan mau'idah, nasihat yang wajilat minhal qulub, menggetarkan hati, wajilat minhal qulub, wa dharafat minhal uyun, dan
meneteskan sampai kami meneteskan air mata. Dan kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'. Ya Rasulullah, kayak ini nasihatnya orang yang mau berpisah. Fa'ausina, wasiatkan kepada kami. Ini kata Rasulullah, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah. Ini wasiat, aku wasiatkan. Rasulullah diminta untuk memberi wasiat, seakan-akan mau berpisah atau mau meninggal. Tolong wasiatkan kepada kami. Kata Rasulullah, usikum, aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah, dan yang kedua, as-sam'i wa at-ta'ah, mendengar dan taat. Wa in abdun habasyi, meskipun abdun habasyi. Dalam sebagian riwayat, ta'ammara alaikum, yang menjadi amir, menjadi penguasa kalian, pemerintah kalian adalah budak Ethiopia. Ini abdun habasyun. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sungguhnya yang hidup lama setelah ini, setelah saya meninggal, fa sayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah. Karena sungguhnya perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadis kelompok-kelompok yang sesat, disebutkan cirinya adalah apa? Ini menentang ataukah mengusir penguasa. Bahkan Rasulullah mewasiatkan, seandainya pun pemerintah itu zalim, Rasulullah memberitakan bahwa akan datang penguasa yang zalim. Para sahabat, bagaimana kalau seandainya kami mendapati di zaman itu? Rasulullah tetap mengatakan, isma wa ati, dengar dan taat, meskipun abdun habas, isma wa ati, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, meskipun mengambil hartamu, maksudnya zalim. Ini memukul punggungmu, menyiksa atau membunuh. Subhanallah. Meskipun apa? Membunuh, memukul punggung, kinayah untuk pembunuhan. Membunuh, memenggal lehermu, ataukah mengambil hartamu, tetap artinya jangan sampai memberontak, mengkudeta. Rasulullah ketika bersabda abdun habasyi, budak Ethiopia, maka ini menunjukkan isyarat bahwa sekalipun ketika berkuasa dia tidak dengan cara yang syar'i. Karena tidak mungkin budak itu jadi penguasa kalau diangkat dengan cara yang syar'i. Tidak mungkin. Budak itu adalah milik seseorang. Sebelum, kalau dia berkuasa berarti sebelumnya dia itu adalah orang yang apa? Lari dari apa? Majikan. Ini dosa besar. Ini. Kemudian dia berkuasa, dari mana dia berkuasa? Dimulai dari apa? Maksiat, itu dosa besar, keluar lari dari majikan, kemudian menggalang massa, memberontak. Tidak mungkin dia itu diangkat kecuali dengan apa? Memberontak. Seandainya budak itu tadi memberontak, menguasai kekuasaan, berkuasa dengan perbuatan yang didahului dengan kemaksiatan tadi, seandainya jadi penguasa, pemberontak jadi penguasa, tetap harus dia apa? Harus ditaati. Subhanallah. Sabda Rasulullah ketika menyebutkan budak Ethiopia ini bukanlah sembarangan, bukan sekedar omong atau biasa, tapi maknanya sangat dalam. Meskipun penguasa itu penguasa yang mengambil alih kekuasaan, merebut atau dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, tapi tetap ditaati. Masya Allah, subhanallah. Sehingga meskipun memukul punggung, artinya membunuh. Hajjaj bin Yusuf pada saat berkuasa telah membunuh selama masa kekuasaannya di total atau di sensus di zamannya 120.000 manusia. Dibunuh secara terang-terangan oleh siapa?
Hajjaj bin Yusuf. Sepanjang sejarah Islam tidak ada penguasa Islam yang menyaingi Hajjaj bin Yusuf kecuali As-Saffah. Kalau Hajjaj bin Yusuf dari Bani Umayyah, As-Saffah ini dari Bani Abbasiyah. Nah, ini yang dibunuh adalah Bani Umayyah. Nah, ini Bani Abbasiyah ini ya. As-Saffah pada saat berkuasa dibunuh Bani Umayyah. Subhanallah, kejamnya luar biasa, kezalimannya. Tetapi para ulama tidak ada satupun, bahkan sahabat Rasulullah masih hidup di zaman Hajjaj bin Yusuf, yang memerintahkan atau membolehkan pemberontakan, bahkan membicarakan Hajjaj bin Yusuf. Bahkan Hasan al-Basri mewasiatkan jangan lakukan, meskipun cuma ghibah, membicarakan, bukan memberontak atau demonstrasi. Tapi Hasan al-Basri mendengar orang membicarakan kejelekan siapa? Hajjaj bin Yusuf, yang jelas-jelas berbuat zalim, kezalimannya luar biasa, gak ada saingannya sampai sekarang. Belum pernah ada dua penguasa ini, Saffah dan apa? Hajjaj. Bahkan Rasulullah sudah mengisyaratkan tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf dalam sabda beliau, akan keluar dari Bani Saqif, dari Saqif dua orang, yang satu kadzab, ini Musailamah, dan yang satu adalah siapa? Mubir itu sangat dolim. Ini Asma, kakaknya Aisyah, mengatakan bahwa ketika Abdullah bin Zubair, putranya Asma, Zubair sepupunya Rasulullah SAW. Zubair ini putra, adalah anaknya Sofia bibinya Rasulullah SAW. Ketika itu, setelah membunuh Abdullah bin Zubair, Hajjaj bin Yusuf datang kepada Asma, ibunya, dan mengatakan terang-terangan, ini telah membunuh apa? Abdullah. Maka Asma mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa akan muncul dari As-Saqif, dari Saqif rajulan, dua orang, yang satu kadzab dan yang satu mubir. Adapun kadzab sudah tahu, adapun mubir, saya tidak mengira kecuali adalah kamu. Ini Hajjaj bin Yusuf, kezalimannya sepanjang sejarah terkenal, terang-terangan membunuh. Seandainya Siono dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, hilang namanya, gak terkenal. Ya, seandainya apa? Seandainya Siono dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, gak dikenal namanya. 120 itu kita gak ada yang kenal namanya. Padahal diantaranya para sahabat, ada ulama, para tabi'in terbaik di zamannya. Subhanallah. Itu Hajjaj bin Yusuf. Tetapi para ulama, para sahabat di masa itu semuanya menasihatkan untuk tetap jangan sampai apa? Bahkan membicarakan Hajjaj bin Yusuf. Akan terlihat siapa yang mengikuti prinsip ini, ahlu sunnah ini, yaitu tentang masalah apa? Masalah ketaatan kepada pemerintah, penguasa, dan tidak membicarakan atau memberontak, mendemo, dan yang lain sebagainya. Pada saat terjadi fitnah, subhanallah, 120.000 orang yang bisa dikatakan seandainya mereka itu dikatakan semuanya lebih baik daripada Siono, bahkan jauh. Tetapi apa? Tetapi tidak ada di antara mereka yang para ulama ahlu sunnah, kecuali kaum Khawarij waktu itu, yang mereka kemudian memberontak ataukah membicarakan. Mereka menasihatkan untuk tetap bersabar dengan penguasa yang apa? Yang zalim. Penguasa yang zalim. Tidak menghasut untuk membenci penguasa, menghasut untuk membenci penguasa. Ini sebenarnya prinsip yang perlu untuk kita pegang, dan akan terlihat siapa yang benar-benar berada di atas prinsip ahlu sunnah dan siapa yang sebenarnya menyimpang dari pemahaman ini. Subhanallah.
Sehingga yang wajib bagi kita kaum muslimin adalah berpegang dengan prinsip ini, bersatu dan taat kepada pemerintah atau penguasa dalam hal yang ma'ruf. Meskipun adalah budak Ethiopia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu kezaliman, kemungkaran, falyasbir, sabar. Bersabarlah kalian. Fa innahu man faraqal jamaah. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, shibron, satu jengkal, famata, lalu mati, famitatuhu jahiliyah, maka kematiannya seperti mati apa? Jahiliyah. Nah ini ini yang penting untuk kita ketahui. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Man khala ayadan minat ta'ah. Barang siapa yang mencabut ketaatan, mencabut tangannya dari ketaatan, laqiyallah, dia bertemu pada hari kiamat, yaumal qiyamah, la hujjata lahu, dia tidak punya apa? Hujjah. Kata Rasulullah, isma'u wa ati'u, dengarlah dan taat. Meskipun budak Habsyi dan yang lainnya. Wajib alal mar'i, kata Rasulullah, wajib bagi seorang asam wa ta'a, mendengar dan taat, fima ahabba wa karih, dalam hal yang dia sukai ataupun yang dia tidak sukai. Illa an yu'mara bi maksiyah, kecuali kalau diperintahkan untuk maksiat maka tidak ditaati. Kalau pemerintah memerintahkan kita maksiat, kita tidak apa? Tidak taat. Tetapi tetap fa idza amara bi maksiyah, kalau memerintahkan maksiat, fala sam'a wala ta'ah, tidak mendengar dan tidak taat. Tetapi ketika ditanya Rasulullah SAW, bagaimana? Tetap Rasulullah SAW mengatakan mendengar dan taat dalam hal yang apa? Dalam hal yang tidak maksiat. Tetapi Rasulullah tetap mengatakan dan tetap memerintahkan untuk tidak mencabut ketaatan. Maksudnya tidak memberontak, mengkudeta dan sebagainya. Atau menghasut massa untuk apa? Menghasut penguasa. Subhanallah. Ini akan terlihat mana dan siapa yang benar-benar memegang prinsip Ahlus Sunnah ini, dan siapa yang sebenarnya jauh dari ini, jauh dari prinsip Ahlus Sunnah ini. Sehingga tidak ada satupun kebaikan melainkan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada keburukan melainkan sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Ma ba'asallahu min nabiyyin, tidak Allah mengutus seorang nabi illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, kecuali wajib bagi mereka untuk menjelaskan apa kebaikan yang mereka dapatkan, mereka dengar, disampaikan kepada mereka, dan memberikan peringatan. Wajib bagi setiap nabi untuk memberikan peringatan keburukan yang akan menimpa mereka. Wa inna hadil ummah, sesungguhnya umat ini ju'ila afiyatuha fi awaliha, dijadikan kebaikannya di awalnya. Wa sayusibu akhiruha bala wa umurun tunkirunaha, akan menimpa akhir umat ini bala, berbagai musibah, bencana, malapetaka. Ini bala, ujian demi ujian. Ini balaun wa umurun, dan perkara yang kalian ingkari. Maka kata Rasulullah SAW, wa taji'u fitnah, akan datang fitnah itu, yuraqiqu ba'duhu ba'dan, yang fitnah setelahnya menjadikan fitnah sebelumnya itu remeh, artinya kecil, fitnahnya itu semakin besar. Yuraqiqu ba'duhu ba'dan. Subhanallah. Sehingga fitnah itu terus berdatangan di umat ini. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, kata Rasulullah SAW, wa yudkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu, hendaknya dia mati dalam keadaan kematian mendatanginya itu dalam keadaan bahwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi.
Dan datangilah manusia yang dia ingin, suka didatangi. Waman baya aiman fa'atahu safaqata yadihi. Barang siapa yang berbaiat kepada imam, kepada pemerintah, kemudian memberikan sepenuh tangannya, wasamarata qalbihi, dan sepenuh hatinya, falyuti'hu in istata'. Taatilah sekuat kemampuannya. Fa in ja'ahu akhar, kalau ada yang lain yang memberontak, kalau ada yang menentangnya atau yang mengkudetanya, yunazi'uhu fadribu unuqal akhir atau ulul akhar, maka perangilah, pukullah lehernya yang lain atau yang memerangi tadi. Jadi diperintahkan Rasulullah untuk apa? Untuk memerangi orang yang memberontak. Perintah Rasulullah SAW untuk menumpas atau untuk membunuh, memerangi para pemberontak. Ini prinsip yang sebenarnya banyak hadis-hadis yang semakna dengan hal ini. Maka prinsip yang ketiga ini sangat penting bagi kita, khususnya di zaman seperti sekarang ini. Zaman di mana penuh dengan apa? Penuh dengan fitnah. Fitnah yang satu menjadikan fitnah sebelumnya itu seakan-akan ringan. Dan zaman akhir itu tidak lebih baik daripada sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, tidak datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih apa? Lebih buruk daripada sebelumnya. Yang wajib kita lakukan adalah jalankan agama ini, dan tidak perlu ikut-ikutan membicarakan penguasa dan sebagainya. Subhanallah. Ini kita sering terpancing, iya kan? Sering terpancing membicarakan masalah ini, wah tidak adil, tidak ini zalim dan sebagainya. Subhanallah. Para salaf menasihatkan kita untuk berhati-hati, khususnya membicarakan apa? Membicarakan penguasa, pemerintah dan sebagainya. Syiarnya kaum Khawarij adalah membicarakan apa? Penguasa, pemerintah yang demikian zalim, dan disiarkan berbagai macam. Subhanallah. Ini hendaknya kita berhati-hati. Lebih banyak kita ini terkena dosanya ketika kita membicarakan permasalahan yang sebenarnya belum jelas. Apalagi seandainya pun sudah jelas kezaliman penguasa sekalipun. Jelas-jelas penguasa itu adalah apa? Jelas-jelas zalim, seperti Hajjaj bin Yusuf. Para sahabat, para ulama, para tabi'in, Hasan al-Basri, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mewasiatkan untuk tidak apa? Berbicara. Bahkan para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan, di antara kelompok Khawarij paling berbahaya adalah kelompok Khawarij Qa'adiyah. Kelompok Khawarij apa? Qa'adiyah atau Qa'adiyah. Kalau diartikan duduk-duduk saja. Kelompok Khawarij yang cuma apa? Duduk. Maksudnya apa? Cuma duduk tapi di majelis taklim seperti ini. Yang tokoh-tokoh Khawarij ini, mereka itu seperti ulama, punya majelis taklim, bukan ngangkat perang atau ngangkat senjata, tetapi mereka menyampaikan pidato, ceramah, kajian yang isinya menghasut apa? Penguasa dan pemerintah. Subhanallah. Ini dikatakan oleh siapa? Para ulama Al-Hafidz diantaranya menyebutkan min syarri atau min akhbasi anwa'il khawarij. Khawarij jenis paling berbahaya atau paling busuk. Nah, ini paling buruk. Subhanallah. Ini khawarij yang seperti ini. Maka hendaknya kita berhati-hati. Nah, ini sibukkanlah dengan belajar, menuntut ilmu agama ini, dan jangan sibukkan dalam membicarakan masalah apa? Masalah politik yang gonjang-ganjing dan berbagai pembicaraan memojokkan. Nah, ini salafi dan sebagainya. Akhirnya apa? Banyak yang kemudian terpojokkan. Nah, ini. Justru karena apa? Karena ketidakpahaman kebanyakan mayoritas kaum muslimin sekarang ini dengan prinsip ini. Prinsip apa? Prinsip yang senantiasa Rasulullah wasiatkan, mendengar dan taat. Ini kepada pemerintah. Ini hendaknya kita berhati-hati. Karena banyak sekarang ini yang sebenarnya sudah lama ngaji, bahkan ikut kajian sudah lama, tetapi setelah kasus-kasus seperti Siono ini, akhirnya mereka balah justru apa? Wah, saya sudah nggak ngaji lagi kepada apa? Ustadz Fulan, karena apa?
karena justru seakan-akan membela penguasa atau yang padahal sebenarnya tidak perlu membicarakan, bisa jadi kesalahan, mungkin saja, dan sebagainya, banyak kemungkinannya. Ini seandainya pun benar-benar kezaliman, maka bukanlah hak bagi kita atau kebaikan bagi kita untuk membicarakannya, untuk membicarakan hal ini. Sehingga diingatkan Hasan al-Basri ketika ada orang yang membicarakan Hajjaj bin Yusuf kezalimannya, la taf'alu, jangan kalian lakukan. Saya khawatir kalau seandainya Hajjaj bin Yusuf turun, kalian turunkan atau diturunkan oleh Allah, Allah ganti dengan kera dan babi. Allah akan mengganti dengan apa? Dengan kera dan babi. Waliyadu billah. Ini subhanallah. Baik, insyaallah sampai di sini. Meskipun kita separuh dari kitab ini, tetapi ini perlu penjelasan yang panjang. Kalau seandainya kita cuma membacakan kitab ini selesai insyaallah. Tapi perlu penjelasan yang panjang dan sejelas-jelasnya yang prinsip, khususnya prinsip ketiga ini, agar kita betul-betul menjadi orang yang ahlu sunnah sesungguhnya. Baik, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.